Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji serta syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara Baitul Arqam pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Yana wa Rasulana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Insya Allah pada hari ini kita akan masuk ke sesi materi pertama yang akan diisi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Andas Haji Iya Kurniawati, MPD, serta hadirin yang dirahmati Allah. Sesi yang akan kita ikuti ini akan mengangkat tema meneladani tokoh Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Barat. Tema ini tentunya sangat penting bagi kita agar kita dapat memiliki acuan siapa yang akan kita contoh untuk di kemudian hari. Oke, untuk menyampaikan materi tersebut telah hadir bersama kita narasumber yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia pendidikan, organisasi, dan dakwah di bidang Muhammadiyah Aisyah ini. Beliau adalah Dr. Anda Haji Iya Kurniawati, MPD, yang telah menyelesaikan pendidikan S1 pada bidang psikologi pendidikan dan bimbingan di IKIP Bandung, serta S2 bimbingan dan konseling di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau memiliki pengalaman sebagai guru bimbingan dan konseling di MAN 1 Kota Bandung, serta konselor keluarga. Selain itu, beliau telah mengemban berbagai amanah strategis dalam organisasi Muhammadiyah dan Aisyah sejak masa Ikatan Pelajar Muhammadiyah hingga saat ini, menjabat sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat. Pengalaman panjang tersebut tentu akan menjadi bekal yang sangat berharga dalam membimbing kita memahami bagaimana menjadi kader Muhammadiyah dan Aisyah yang berkarakter dan berkemajuan. Oleh karena itu, tanpa memperpanjang waktu, marilah kita simak bersama materi yang akan beliau sampaikan. Sebelum kita mulai, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Kepada Ibu Dr. Anda Haji Iya Kurniawati, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan yang kedua ya. Ibu izin jalan-jalan supaya Ibu bisa lebih mengenal Ananda yang lainnya ya. Nggak usah pakai catatan, nggak usah. Lihat aja, harus dicatat. Enggak kan? Perhatikan aja. Ya nggak usah jadi malah lihat buku, ya lihat Ibu aja ya. Baik, materi yang Ibu oh iya. Baik Ananda sekalian, Ibu diminta untuk menyampaikan bagaimana kita meneladani tokoh Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Barat. Kenapa sih mesti ini dulu materi pertama? Sebetulnya kita Muhammadiyah Aisyah ini tidak termasuk organisasi atau pergerakan yang selalu menjadikan satu orang itu harus disembah-sembah atau dimuliakan, nggak ada ya. Di Muhammadiyah itu semuanya dimuliakan, dihormati. Karena kepemimpinannya adalah kepemimpinan kolektif kolegial. Kolektif kolegial itu kepemimpinan yang setara. Kepemimpinan yang tidak menokohkan satu orang saja. Tapi semuanya setara. Tapi kenapa harus ada ketua? Ya,
Kenapa harus ada wakil? Itu untuk menertibkan organisasi. Nah, Ibu mau cerita tentang tokoh Muhammadiyah. Siapa yang sudah tahu Muhammadiyah usianya sekarang sudah berapa tahun? Berapa? Berapa? Acungkan tangan. 114, betul? Betul? Betul ya. 114 kemarin milad Aisyah. Siapa namanya? Muhammad Agisna. Wow, bagus ya namanya Muhammad Agisna. Nah, bayangkan kalian usia sekarang rata-rata berapa? 20-an ya, masih kepala dua kan? Artinya bahwa Muhammadiyah ini sudah berjalan usianya 1 abad lebih. Yang dilahirkan dengan satu tokoh namanya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sudah pernah nonton film apa tuh? Sang Pencerah. Bukan Sang Surya. Sang Pencerah udah ada yang nonton belum? Sebagian sudah. Nah itu cerita bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu sudah menjadi ulama di Indonesia, tapi dia lalu berhijrah bertahun-tahun kurang lebih gitu ya ke negara Timur Tengah, ya untuk menuntut ilmu. Dan pulang-pulang ya bersama tokoh yang lainnya, maka salah satunya kalau mau menyampaikan risalah Islam nggak bisa sendiri ternyata, sekalipun dia pintar. Jadi kalau mau menyampaikan risalah Islam itu harus bersama-sama. Ya, kalau Pak Sapulidi itu tugasnya apa? Untuk menyapu. Kalau cuma satu bisa nyapu nggak? Nggak bisa. Maka Sapulidi itu lidi-lidi yang kecil-kecil itu disatu diikat, lalu dia akhirnya bisa menjadi fungsinya seperti sapu, membersihkan yang kotor-kotor. Begitu juga kita manusia, ya. Apalagi mau bertugas menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu. Kalau sendiri, wah sampai patah-patah kali uratnya. Tapi kalau bersama-sama insya Allah ilmu itu disampaikan dengan mudah, diterimanya juga dengan mudah. Tokoh pertama itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan lain sebagainya, silahkan Anda buka Google-nya. Apa tuh Muhammadiyah yang dilahirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ceritanya banyak. Dan Muhammadiyah sampai saat ini sudah melahirkan kurang lebih 22 pahlawan Indonesia. Yang mengatasnamakan adalah lahir dari Persyarikatan Muhammadiyah. Salah satunya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi tokoh. Mungkin yang menjadi pahlawan suami istri itu, coba ada enggak ya selain Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada enggak suami istri yang jadi pahlawan? Siapa? Selanjutnya siapa? Pahlawan harus meninggal dulu. Siapa yang ingat suami istri jadi pahlawan? Cut Nyadin suaminya pahlawan bukan? Siapa? Suaminya Tengku Umar, itu suaminya Cut Nyadin, itu suami istri. Ada lagi enggak? Terima kasih. Kamu siapa namanya? Ahsyad. Wow, dari mana? Orang Bandung, tapi keren loh namanya. Siapa yang tahu suami istri pahlawan? Itu juga dari Muhammadiyah. Siapa? Bukan. Siapa? Presiden Soekarno. Istrinya siapa? Fatmawati. Satu istri aja yang jadi pahlawan mah. Fatmawati itu adalah Nasyiatul Aisyah. Soekarno Muhammadiyah. Soekarno pernah jadi pimpinan di Muhammadiyah, Majelis Pendidikan pada waktu itu. Ya,
Jadi Ki Haji Ahmad Dahlan dan istrinya, siapa istrinya? Siti Walidah dan lain sebagainya. Sekarang kita mau bicara Jawa Barat. Siapa yang bukan dari Jawa Barat? Ada nggak? Ada pastinya ya. Nggak apa-apa. Karena kita ada di Bandung, kita bicara Jawa Barat. Nah, ini gimana nih? Nah ya, hari ini kita akan bicara kenapa mesti mempelajari tokoh. Salah satunya adalah mengenal, karena yang dari sini mengenal ke sana kebaca nggak? Ya, mengenal tokoh Muhammadiyah dan Jawa Barat itu apa? Tujuannya untuk memahami nilai-nilai. Ya, meneladani kepemimpinan mereka. Kemudian apalagi mengimplementasikan nilai-nilai perjuangannya dalam kehidupan kita berorganisasi. Jadi bukan Ki Haji Ahmad Dahlan dipuja-puja ya. Enggak, bukan begitu. Tapi kita meneladani. Apakah Ki Haji Ahmad Dahlan atau tokoh-tokoh Muhammadiyah atau para pahlawan itu dalam berjuang melahirkan Indonesia ini dengan mudah? Tidak. Yang terkenal adalah dengan berdarah-darah. Sampai genjatan senjata. Kalau Belanda pakai senjata modern, warga Indonesia pakai bambu runcing. Kan Ki Haji Ahmad Dahlan bukan berperang, Bu. Beliau juga termasuk yang berperang. Alhamdulillahnya selamat. Tidak sampai meninggal karena peperangan. Jadi kita ini nih, tadi saya dalam sambutannya ya. Anda pernah nggak mendengar presiden kita, siapa yang menganggap bahwa Indonesia adalah suram? Katanya, pindah saja. Emang betul Indonesia lagi suram? Betul katanya ya gitu. Ya bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Tapi kita kalau pemikiran Indonesia suram, kita terangkan, kita cahayakan. Siapa? Cahaya-cahaya lahir dari siapa? Dari para mahasiswa-mahasiswa Unisa Bandung. Tepuk tangan buat para mahasiswa. Ya. Nah, karena apa? Karena para mahasiswa Unisa Bandung ini di semester berapa ini? 2 telah mengikuti pesantren 2 bulan. Apa? 2 bulan sekarang diakhiri dengan Baitul Arqam. Artinya bahwa ananda semua sekalipun negara lagi carut marut, tapi akulah yang menjadikan Indonesia menjadi terang benderang. Karena mempelajari para tokoh. Tokoh Muhammadiyah pada waktu itu. Ya, bukan orang yang kaya raya. Tapi dengan perjuangan yang gigih, salah satunya apa yang terkenal di Muhammadiyah itu perjuangannya apa di bidang kesehatan, di bidang pendidikan. 2 bidang ini saja, pendidikan dan kesehatan, coba siapa yang sudah tahu jumlah perguruan tinggi milik Muhammadiyah atau milik pemerintah yang lebih banyak? Muhammadiyah. Muhammadiyah itu perguruan tingginya saja melewati 100 lebih, hampir ada 140. Coba perguruan tinggi negeri berapa yang ada di Indonesia? Masih sekitar katanya 70-an. Tapi kan kalau milik pemerintah hebat-hebat, besar-besar. Bukan karena masalah hebat dan besarnya. Tapi gerakan yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah, termasuk orang tua Anda semua, dengan gigih ingin menyumbangkan negara Indonesia agar warganya tercerahkan melalui pendidikan. Dari mulai pendidikan apa? TK, apa namanya TK-nya? TK Bustanul Atfal milik Aisyah. TK-nya ribuan, SD-nya ribuan, SMP dan sebagainya, sampai perguruan tingginya juga ratus, di atas 100. Kalau saja Muhammadiyah tidak bergerak,
Kalau saja Ki Haji Ahmad Dahlan hanya berpikir untuk dirinya sendiri, sholat, puasa, beribadah, selamat dia. Karena dia taat dan patuh menjalankan perintah agama. Dengan sholatnya sempurna, puasanya sempurna, ibadah yang lainnya sempurna. Tapi kan Allah menyatakan manusia yang hebat itu siapa? Adalah manusia yang bermanfaat. Anda lagi keren nih. Adalah yang bermanfaat bagi sekitar. Itulah yang menjadi tagline-nya Muhammadiyah. Jangan mau ke surga sendiri. Ajak yang lainnya. Orang kesehatan, berdakwahlah di bidang kesehatan. Orang ahli di bidang apa? DKV, berdakwahlah melalui DKV-nya, Perdagin dan sebagainya. Karena kalau cuma untuk ilmu sendiri, aku bisa makan sendiri melalui ilmu itu. Aku bisa berbuat sendiri, tapi nggak peduli dengan lingkungan. Itu bukan tipe-tipe para muslim, muslimah yang sejati. Ya, nah jadi begitu Ki Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu. Nah diikuti oleh warga atau pimpinan yang ada di Jawa Barat. Ya, siapa aja nih yang ada di Jawa Barat? Nah, satu, Haji Mas Jamhari. Siapa yang orang Garut? Nah, Pak Jamhari, Muhammadiyah itu datang ke Jawa Barat, pertama-tama datang adalah ke kota Garut. Tepuk tangan untuk warga Garut. Jadi kalau Muhammadiyah senasional adanya lahir di, bukan. Kalau nasional kotanya Jogja. Nah Jogjanya Jawa Barat adalah Garut. Tokoh-tokoh pertama Muhammadiyah Jawa Barat adanya dari Garut. Salah satunya Haji Mas Jamhari. Pelopor Muhammadiyah Garut untuk Jawa Barat. Ya, itu pada tahun berapa tuh? 63-an lah, 62 mungkin ya. Atau berapa coba nanti dilihat lagi. Nah jadi perannya apa? Perannya Mas Jamhari ini pelopor Muhammadiyah Garut. Kemudian mengembangkan sekolah Muhammadiyah. Siapa yang lulusan sekolah di Muhammadiyah Garut? Ada dari Darul Arkom? Kamu dari mana? Darul Arkom, tepuk tangan untuk saudara kita. Iya, jadi gitu ya. Pak Jamhari ini memang orang pengusaha ya, dia orang kaya raya. Orang kaya raya, tapi dia nggak mau memakan kekayaannya sendiri. Lalu dia sisihkan sebagian hartanya. Nah ini ciri khas warga Muhammadiyah. Anda pernah nggak ada dalam YouTube atau dalam IG? Muhammadiyah hartanya triliunan. Tapi pimpinannya katanya kantongnya juga lusuh. Ya pernah lihat di IG? Siapa itu? Pak Ketum sekarang ya, Pak Prof Haidar Nasir. Karena apa? Karena warga Muhammadiyah Aisyah ini tidak hanya memikirkan diri sendiri. Punya uang 10, satunya disisihkan untuk amal soleh. Punya uang 100, 10 disisihkan untuk amal soleh. Amal solehnya apa? Jadilah gedung Unisa. Jadilah rumah sakit Muhammadiyah. Jadilah masjid Mujahidin. Jadilah sekolah-sekolah dan rumah sakit yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Ada seorang peneliti, anak muda, kok bisa Muhammadiyah yang bukan menjadi pemerintah, tapi perguruan tingginya di atas 100, sekolahnya ribuan, rumah sakitnya ribuan. Kok bisa? Dari mana itu dananya? Kok iso? Ya, dari mana? Ngerampok di mana? Korupsi di mana? No, tidak sama sekali. Dari mana? Ya dari Ananda semua nih. Oleh karena itu, Ananda, uang kuliah jika Ananda rajin
memberikan uang kuliah ke Unisa itu, katakanlah bismillah saya bayar UKT. UKT ya? Bismillah saya bayar UKT. Kenapa bismillah? Karena bilang dulu sama Maha Pemilik harta. Melalui tangan Ananda dan orang tua, dana itu bismillah untuk biaya kuliah. Biaya kuliah itu apa? Menggaji dosen dan sebagainya. Bukan itu saja. Menjadi gedung, menjadi laboratorium. Yang besoknya lagi termanfaatkan bagi para penerus-penerusnya. Jadi apa bedanya? Ananda memberikan UKT kalau di sekolah lain, di kampus lain. Ya, kalau tidak diniatkan dengan bersih. Ya Allah, saya ini tahu orang tuaku itu bukan orang tua yang berkelebihan. Ya, dia orang tua yang biasa-biasa saja. Tapi kok berani menyekolahkan anaknya ke keperawatan yang biayanya besar, menyekolahkan ke kebidanan yang biayanya besar, ke DKV, ke Perdagin dan ke pariwisata. Karena apa? Karena orang tuamu bukan hanya memikirkan perutnya sendiri. Mereka memikirkan bagaimana agar anaknya bisa menjadi orang yang mandiri, berguna bagi masyarakat. Ananda nanti jadi perawat. Siapa yang jadi prodi keperawatan? Ananda apa? Kamu perawat? Coba. Menjadi seorang perawat, udah kebayanglah penghasilannya berapa. Tapi kan kalau jadi perawat sekarang itu keren. Perawatnya bisa lebih inovatif, ya, bisa mandiri, bisa buka praktek, bisa kan? Bisa. Saya tahu. Jadi seorang perawat sekarang itu bisa melegitimasi dirinya melayani buka praktek untuk untuk periksa-periksa yang dasar ya. Yang dasar itu bisa. Itu cuan itu. Tapi kalau cuannya berpikir untuk memperkaya diri sendiri, usianya tidak akan lama. Paling untuk dirinya sendiri saja. Tapi kalau dia menjadi perawat, memulai dengan basmalah, mengakhiri dengan hamdalah, Allah lah yang maha pemberi rizki, akan menjadi sukses. Baik, siapa lagi? Ada namanya HM Ghazali Tusi, ya, arsitek pendidikan Islam modern. Wow, ya. Kenapa Muhammadiyah ini terkenal dengan pendidikan modernnya? Siapa yang tahu tagline-nya Muhammadiyah sekarang apa? Islam apa? Islam yang berkemajuan. Emang dulu Islam gak berkemajuan? Dari dulu juga Islam konsepnya maju, berkemajuan. Tapi Muhammadiyah menekankan sekali lagi, mengingatkan warganya bahwa Muhammadiyah itu Islamnya Islam berkemajuan. Berkemajuan itu bukan berarti kemarin itu tidak maju, bukan. Tapi terus menjadi organisasi yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dengan perubahan-perubahan zaman. Jadi kita nggak akan jadi organisasi yang terbelakang. Ya, tidak akan menjadi pergerakan yang jadul, yang tidak bisa menyesuaikan zamannya. Nah, HM Ghazali ini adalah kontribusinya dia sebagai arsitek pendidikan Islam modern. Islam modern zaman dulu ditandai dengan apa? Pesantren itu kan milik Muhammadiyah mah pesantrennya modern. Ada jurusan IPA, IPS, kemudian santri-santrinya juga belajar teknologi, santri-santrinya juga belajar bahasa sampai bisa berangkat ke luar negeri dan lain sebagainya. Pikirannya maju. Bahkan Ki Haji Ahmad Dahlan tagline-nya apa? Jadilah apa? Jadilah apa katanya? Insinyur, dokter, tapi pulanglah ke Muhammadiyah. Begitu. Jadi Muhammadiyah itu warganya adalah
tidak pernah berhenti belajar. Nah, itu salah satunya adalah pendidikannya diarsiteki oleh Pak Ghazali Tusi. Siapa lagi? Nah, ada namanya Wangsa Eri. Perjuangannya apa? Menguatkan jamaah dan membantu penyebaran Muhammadiyah di Priangan. Terus berdakwah, terus berdakwah. Pelajarannya apa? Organisasi menjadi kuat karena kerjasama, katanya begitu ya. Jadi para tokoh-tokoh Jawa Barat itu tertanam sehingga akhirnya Jawa Barat memiliki berapa? 27 kota kabupaten. Ada gerakannya semua di daerah-daerah, semuanya ada pergerakan Muhammadiyah. Ya, lanjut. Siapa lagi nih? Mas Jamah. Perintis Muhammadiyah Jawa Barat kontribusinya apa? Mengembangkan dakwah masyarakat, mendukung berdirinya amal usaha. Orangnya sederhana, gigih dan berorientasi amal. Jadi kalau Ananda coba Ananda jalan-jalan ya ke Garut misalkan, mau tahu Pak Jamhari mana putra-putranya? Mau tahu Mas Jamah mana putra-putranya? Pasti di dalam keturunan-keturunan dan warga-warganya tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi terus berorientasi amal. Gitu ya. Saya tahu Masjid Mujahidin ini masih menjadi apa tuh? Rangkai itu masih beton-betonnya juga masih tembok-tembok gitu ya. Dari mana dananya akhirnya menjadi gedung yang seperti ini? Mungkin ibu bapak Ananda sering ya punya kenceleng ya di rumahnya. Kenceleng masukin 100, apa sekarang mah bukan 100, 1000, 2000 gitu ya, logam, uang logam. Nah Muhammadiyah dan Aisyah itu membangun gedung-gedung yang menjulang tinggi sampai ada rumah sakit dan sebagainya itu dari hasil kenceleng keluarga. Atau kalau nenek-nenek Ananda sering dari perelek beras. Mau tahu perelek beras? Kalau mau bikin nasi ambil 1 genggam, simpan di sebuah wadah. Nanti kalau sudah agak banyak kumpulkan, sumbangkan untuk beramal soleh, membangun rumah sakit, membangun sekolah dan lain sebagainya. Ya, itulah gerakan amal. Nah, kalau ini perempuan pelopornya karena kita Aisyah, Unisa itu Universitas Aisyah Bandung ini pelopornya adalah Nyi Ahmad Dahlan alias namanya Nyi Walidah. Inspirasi lahirnya gerakan perempuan Islam berkemajuan. Nah, Aisyah juga adalah tagline-nya perempuan berkemajuan. Kenapa sih mesti disebut perempuan berkemajuan? Ya? Ciri perempuan berkemajuan apa? Ayo, Neng apa? Siapa namanya? Alif, anak pertama ya. Oh bukan, anak kedua namanya Alif. Biasanya Alif itu, namanya mungkin bukan Alif ya. Nah Alifia. Alif, Aisyah itu perempuan berkemajuan. Maksudnya apa? Perempuan yang siap untuk terus maju ke depan, untuk terus ya terus mau belajar terus ya gitu. Itu terima kasih Alivia ya. Jadi perempuan berkemajuan itu adalah ini nih mindsetnya dulu. Mindsetnya itu terus berpikir maju ke depan. Emang ada perempuan yang gak maju? Ada nggak? Contohnya kasus. Kamu ada nggak menurut kamu contoh perempuan yang tidak berkemajuan? Contohnya. Namanya siapa? Yang selalu ditindas. Tidak mau melawan. Perempuan yang tidak berkemajuan itu adalah membiarkan dirinya ditindas, katanya begitu. Ditindas itu apa? Direndahkan. Ya? Atau kalau menjadi keluarga,
kamu mah perempuan, yang kuliah yang laki-laki aja ya. Kamu mah perempuan, sekalipun sekolahnya tinggi, tetap perempuan mah di dapur. Kamu mah perempuan. Warisannya dapat 1, itu berkemajuan bukan? Bukan, jangan ke situ ya. Kalau Islam kok warisan buat perempuan 1, laki-laki 2. Namanya enggak maju dong. Apakah begitu? Bukan. Karena Islam itu sudah sangat memikirkan detil. Karena perempuan itu akan mendapatkan hartanya dari siapa? Dari suami. Dari siapa lagi? Orang tua ayahnya ya. Dari siapa lagi? Saudara laki-laki. Jadi mendapat banyak perempuan itu. Kalau laki-laki kenapa mendapat 2? Dia menjadi pemimpin, mengatur, mengayomi, membesarkan keluarganya. Jadi nggak ada sirik-sirikan di Muhammadiyah, di Islam mah, ya. Oke. Nah, perempuan Islam berkemajuan itu contohnya, nah kalau di Muhammadiyah banyak sekali perempuan-perempuan ahli tarjih, ahli kitab kuning, ahli kesehatan, ahli teknologi. Kalau perempuan tidak berpikir maju, mungkin ya kayak dulu. Jangan sekolah ya, jangan bekerja ya. Boleh nggak perempuan di Muhammadiyah berpolitik? Dan itu diputuskan dalam keputusan organisasi. Bahwa perempuan itu boleh menjadi hakim. Boleh juga menjadi presiden, boleh nggak perempuan? Boleh. Bayangkan kalau Muhammadiyah tidak berpikir maju perempuannya. Maka rektor juga perempuan. Direktur rumah sakit juga perempuan. Apalagi? Menteri perempuan. Apalagi? Pilot boleh nggak perempuan? Boleh. Yang nggak boleh apa perempuan itu? Membuka auratnya demi sebuah pekerjaan. Membuka auratnya karena diperintah oleh suami. Ya? Membuka auratnya karena demi sebuah gengsi. Yang gitu-gitu aja yang gak boleh bagi perempuan. Tapi kalau untuk sebuah dakwah Islam berkemajuan, please silahkan. Ya, oke lanjut ya. Nah, Nyi Ahmad Dahlan ini tokoh pendidikan, amal usahanya di bidang pendidikan, kesehatan, dakwah keluarga, pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga. Garut lagi sekarang ya. Di Garut pendaftar perceraian, nah yang meminta cerai di Garut itu tertinggi. Setiap 1 tahun itu ada 5.000 pendaftar cerai. Itu perempuan berkemajuan tidak? Bisa tidak, bisa iya. Boleh nggak perempuan minta cerai? Asal alasannya yang betul. Yang kayak apa? KDRT misalkan. Apa tuh KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kitanya juga, perempuannya juga jangan mancing-mancing. Jangan mancing-mancing suaminya KDRT. Karena kalau dipancing-pancing laki-laki masuk main jotos misalkan gitu ya. Ya. Nah, ketahanan keluarga menjadi dakwahnya Aisyah. Itu yang dipelopori oleh Nyi Haji, Nyi Walidah atau Nyi Ahmad Dahlan. Ya. Bagaimana perempuan di dalam keluarga? Dalam Islam, perempuan itu apa? Seorang ibu itu madrasatul ula. Apa tuh madrasatul ula? Guru pertama. Jadi Aisyah itu dakwahnya
mengarahkan, membimbing para perempuan-perempuan itu agar menjadi tiang keluarga, menjadi tiang negara. Kalau perempuannya lemah, kalau perempuannya nggak berakhlak, kalau perempuannya tidak berilmu, maka dia tidak bisa menjadi madrasatul ula. Ibu saya bodoh, ayah saya nggak Pancasilais, itu zaman dulu ya. Jadi perempuan tuh nggak boleh bodoh. Jangan bodoh. Kalau bodoh itu tadi kemungkinan di KDRT, kemungkinan di tadi apa? Ditindas. Karena perempuannya nggak pintar. Kalau perempuannya pintar, segala sesuatu itu pakai perencanaan, pakai perhitungan, pakai ilmu, profesional. Jadi dia cerdas. Bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Itu dari perempuan dulu. Ya. Nah, jadi dakwahnya Aisyah itu adalah ketahanan keluarga. Jadi ketahanan keluarga itu dibina, dimulai oleh para perempuan. Nah, saya ini kebiasaan saya ya. Saya agak sensi nih sama perempuan yang berserah diri ketika mengambil keputusan mencari pasangan. Syarat mencari pasangan apa bagi perempuan? Nomor 1, agamanya dulu. Kantongnya boleh? Boleh. Cakepnya boleh? Boleh. Keturunan yang bagus boleh? Boleh. Tapi dari 1 ganteng, 2 kaya, 3 apa tadi? Keturunan yang bagus. Yang keempat, agamanya. Tapi meskipun itu keempat, tetap itu menjadi benteng pertama. Kenapa saya agak sensi? Karena laki-laki di luar sana, terutama laki-laki yang non-muslim, ada tugas tuh dari agamanya. Apa? Mencari istri-istri yang berbeda agama untuk dijadikan satu agama. Jadi jangan sekali-kali menaruh hati kepada yang berbeda agama. Boleh jadi teman? Boleh. Asal jangan teman dekat. Bahaya. Karena perempuan itu mudah jatuh. Ngerasa enggak? Ya, hati-hati. Oke. Pemberdayaan perempuan. Ngerti ya? Dimaksud pemberdayaan perempuan. Sekalipun di rumah tangga itu laki-laki adalah apa? Pencari nafkah pertama, tapi perempuanlah yang mengaturnya, yang mengelolanya. Kalau kurang tambahi oleh perempuan. Kalau ada keinginan yang lain tambahi oleh perempuan, maka perempuan menjadi pendukung ketahanan pemberdayaan perempuan supaya rumah tangganya adem ayem. Supaya rumah tangganya tetap tegak berdiri. Jadi kalau Ananda dapat penghasilan nanti, Ananda adalah pemberi sumbangan termulia. Mulia. Penghasilannya diinfakkan kepada keluarga. Karena bukan wajib. Nah jangan lupa nanti ya kalau Ananda sudah punya anak. Pernah nggak dengar? Mama kemana mau kerja? Kenapa mama kerja? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Kalau anaknya nanya nih, siapa nih namanya? Rifa. Kalau anaknya nanya, Rifa kerja. Kata anaknya, mama mau kemana? Mau kerja. Kenapa kerja? Mau membantu keluarga katanya. Betul gak?
Betul. Boleh betul ya. Tapi jangan sekali-kali kamu misalkan Ananda menyatakan mau cari uang atau cari nafkah. Bukan kewajiban. Kita mah hanya membantu. Jangan dihabiskan tenaganya, pikirannya. Sampai datang ke rumah leklok. Gak bisa membina rumah tangga. Sisakan tenaga dan pikirannya untuk membina keluarga. Lanjut. Apalagi nih? Perjalanan Aisyah Jawa Barat. Dia bergerak untuk membangun TK Aba, PAUD, majelis ekonomi, klinik, rumah sakit, majelis tablik. Wah, bayangkan nih perempuan nih kerjaannya kayak gini di Aisyah. Kayak ngurus negara aja. Ya, saya sering bertemu, kemarin saya ketemu dengan Wamen Dikti, Prof. Paujan. Ya, Aisyah bertemu, saya dengan Bu Rektor pergi ke sana. Bertemu dengan Wamen Dikti, namanya Prof. Paujan. Beliau sangat menghargai Aisyah karena Aisyah adalah organisasi perempuan muslim satu-satunya di dunia yang sampai amal usaha bisa mencapai memiliki perguruan tinggi namanya universitas. Ya. Jadi Ananda nanti kalau sudah lulus atau sekarang coba kenali yang namanya Aisyah itu apa sih? Karena Ananda nanti di dalam ijazahnya Universitas Aisyah Bandung. Kalau Ananda ke luar negeri pasti ditanya, Aisyah itu apa? Kok kuliah di Aisyah? Aisyah itu nama apa? Dan sebagainya harus sehingga nanti kalau Ananda cari kerja di dalam atau di luar negeri, jelaskan Aisyah itu apa. Supaya menginternalisasi kepada diri sendiri. Aku lulusan Universitas Aisyah. Aisyah adalah perempuan berkemajuan. Aisyah adalah mandiri. Aisyah adalah berdaya. Aisyah adalah pendukung keluarga dan sebagainya. Mana ada yang gak terbelalak kepada yang namanya perempuan Aisyah. Ya? Oke, lanjut ya. Nah, kalau menjadi pemimpin Muhammadiyah atau menjadi pemimpin Aisyah, ya, apa sih syaratnya? Apakah kaya, cantik, keturunan bagus, atau apa? Ternyata menjadi tokoh Muhammadiyah, menjadi tokoh Aisyah, menjadi warga Muhammadiyah, menjadi warga Aisyah. Nih syaratnya. 1, ikhlas. Ya, aduh, pegel. Ikhlas. Menyumbang UKT. Nah, menyumbangkan UKT ke kampus yang diberi oleh mama atau bapak di rumah, ya. Lalu suatu ketika kamu nilainya jelek, udah dikasih biaya, gitu ya. Kamu nilainya jelek. Kalau jawaban mahasiswa Unisa apa coba kalau ayahnya begitu? Ayo, misal nih nilai kamu tiba-tiba jelek, lalu ibunya, ibu udah ngasih biaya. Kamu mau jawab apa? Semaksimal mungkin. Kalau sudah jadi mahasiswa Unisa mah ada dakwahnya dong sedikit pada orang tua. Apa dakwahnya? Mama, bapak, yang ikhlas ya. Gitu. Yang ikhlas ya. Kan itu bukan untuk makan atau untuk apa. Tapi itu menyumbang bagi perguruan Aisyah. Islam loh itu. Pasti diterima oleh Allah. UKT yang diberikan oleh orang tua. Jadi kalau jadi mahasiswa Unisa mah jawabannya harus agak-agak naik sedikit ya. Jangan malah jadi ngajak perang itu mah. Ngajak perang. Aku kan udah berusaha. Kayak kata si Mama Nat, mana nilainya juga enggak bagus. Itu perang namanya. Tapi kalau menjawabnya agak tinggi sedikit, berkelas gitu. Mama ikhlas ya Ma. Pak ikhlas ya Pak. Udah keterima tuh.
Sumbangan UKT-nya sama Allah udah diterima sebagai amal yang baik. Siap ya? Gitu jawabannya. Karena menjadi tokoh Muhammadiyah itu kan Ananda juga ini tokoh. Bagaimana mungkin Muhammadiyah Aisyah maju tanpa ada mahasiswa? Jadi mahasiswa ini adalah pahlawan-pahlawannya pergerakan Muhammadiyah Aisyah. Kami-kami ini hanya melayani saja. Tapi pahlawannya adalah Ananda. Ananda mau pakai jaket alma mater. Ananda mau pakai kerudung, mungkin. Ada yang belum pakai kerudung. Mungkin ya. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Asalnya harodang, asalnya ngeselin. Lama-lama jadi malah tambah cantik. Pakai kerudung itu udah dijaga oleh agama Islam. Jarang, hampir tidak ada yang pakai kerudung malah nambah jelek. Justru pakai kerudung itu menutupi kekurangan. Jadi cantik-cantik. Betul nggak nih laki-laki? Senang nggak lihat perempuan pakai kerudung? Kamu siapa namanya? Fikri. Gak punya. Oh nggak punya, masih kosong nih Fikri. Daftar Fikri. Kamu kalau cari cewek mau pakai yang kerudung nggak? Pakai. Nah, katanya Fikri kalau cari cewek mau yang pakai kerudung. Oh masa Allah? Bener? Bener, gimana sih? Hah? Doain, amin gitu. Supaya nanti bisa membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Fikri udah diaminin tuh. Amin. Kemudian menjadi tokoh Muhammadiyah, menjadi warga Muhammadiyah dan Aisyah, apa tuh? Amanah, disiplin, apalagi berilmu, apalagi visioner, apalagi berkemajuan. Saya guru yang sudah purna sekarang. Mungkin kamu belum lahir ya. Tahun 97 kalau kamu buka Google, ada kejadian apa di Indonesia? Reformasi. Sebelum reformasi ada kejadian dulu yang global. Krisis ekonomi tahun 97-98. Betul memang reformasi keren. Anda pembaca yang ulung. 97-98 itu krisis namanya krisis moneter. Ya? Tidak ada uang, tidak ada jual beli, tidak ada barang-barang yang mahal, yang bagus, nggak ada. Ibu-ibu kayak saya yang punya bayi, akhirnya beli makanan bayi yang curah. Karena apa? Dimulai dengan krisis moneter di negara adik kuasa di Amerika. Amerika goncang, langsung merembet ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Gak ada uang, gak bisa jual, gak bisa beli, gak ada barang. Ada juga barang yang murah-murah, yang jelek-jelek. Saya sebagai guru pada waktu itu diundang ke ITB. Dosen-dosen itu dimarahi oleh pemerintah. Hei dosen, mana ilmumu? Katanya dosen itu adalah maha guru. Tapi kok tidak bisa menyelesaikan masalah krisis moneter? Si dosen dimarahi oleh pemerintah. Ya, pemerintah marahin dosen. Dosen marahin siapa coba? Mahasiswa. Mahasiswa produk siapa coba? Kata si dosen, kan bukan produk aku aja, juga produk guru-guru sebelumnya. Jadi saling menyalahkan pada waktu itu. Indonesia pada waktu itu mengalami krisis, sampai sekarang juga krisis. Krisis apa? Kepercayaan, krisis akhlak. Karena apa? Para pemimpinnya tidak amanah. Para pemimpinnya tidak
berkemajuan, tidak visioner. Tapi kalau menjadi warga Muhammadiyah Aisyah, dididiknya amanah, disiplin, berilmu, visioner, berkemajuan. Begitu anak-anakku. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Ya, nah ini temannya dari Ibu. Ya, silakan bertanya. Tadi temannya siapa namanya? Muhammad Asyad. Ini temannya? Muhammad Yas. Wow, semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Yas Firdaus dari program studi pariwisata. Saya ingin bertanya Ibu, dari perjalanan 114 tahun Muhammadiyah dan tentunya menghasilkan 22 pahlawan ataupun tokoh, apa yang menjadi ciri khas Muhammadiyah itu dalam mendidik karakter-karakter tersebut? Karena kita mengetahui sampai sekarang bahwa ada tokoh yang namanya Ustadz Adi Hidayat, yang tentunya ilmunya luas, hafalannya pun banyak gitu, dan beliau sangat cerdas. Nah, apa ciri khas dari Muhammadiyah itu dapat mendidik karakter seperti Ustadz Adi Hidayat tersebut? Terima kasih Ibu. Ya, namanya Dias. Terima kasih Muhammad Dias ya, Masya Allah. Pertanyaannya berat bagi ibu ya. Karena yang dicontohkannya tokoh ulama yaitu Adi Hidayat. Bagaimana sih Muhammadiyah menggembleng seseorang sampai seperti Adi Hidayat. Hafalannya bagus gitu ya, akhlaknya bagus, hartanya juga bagus. Gimana tuh Muhammadiyah? Ananda Dias ya. Bagaimana Muhammadiyah? Dasar Muhammadiyah memberikan pendidikan, satu sumbernya tadi udah Ibu sampaikan, Quran. Quran, di dalam Quran hampir 70% isinya tentang ilmu. Coba buka. 70% Quran itu isinya ilmu. Ilmunya juga terutama ilmu alam, sains. Jadi kalau Ananda Muhammadiyah itu menjadikan dasar ilmunya itu adalah Quran. Enggak pakai neko-neko. Quran dasarnya. Dasar yang kedua ilmu yang diberikan oleh pendidikan Muhammadiyah itu adalah hadis yang soheh. Bagaimana Nabi Muhammad menceritakan wahyu-wahyu dari Allah, menceritakan asal-muasal alam, menceritakan bagaimana kalau terjadi apa-apa, salah satunya adalah produk yang terakhir dari Muhammadiyah itu apa? KHGT, kalender Hijriah, kalender Hijriah, G-nya global tunggal. Karena apa? Muhammadiyah itu pakainya Quran untuk menentukan hari-hari lebaran, puasa, sholat. Itu pakai ilmu. Ilmunya apa? Astronomi, perhitungan. Bulan, matahari itu tidak akan pernah berubah pada porosnya. Jadi untuk waktu sholat sudah pasti. Waktu lebaran sudah pasti. Waktu puasa sudah pasti. Kenapa mesti pakai teropong lagi? Di mana teropong itu manual. Kalau hujan gimana? Kalau berawan gimana? Jadi sekali lagi Muhammadiyah memberikan pendidikan dasarnya Quran. Yang kedua dasarnya hadis. Yang ketiga tajdid. Apa tuh tajdid? Berkemajuan. Selalu berorientasi kepada persoalan, masalah, dan ilmu yang kekinian dan masa depan. Gitu Dias. Gitu. Jadi kita nggak akan begini misalkan. Kasus kesehatan. Pernahkah dulu terpikir cloning? Apa? Memadukan dari beda jenis. Dari yang berbeda jenis. Kalau memadukan jenis manusia yang tidak menikah dengan yang menikah, no, nggak boleh. Tapi kalau tanaman, cloning, boleh. Ya, kalau binatang nggak tahu nggak boleh ya.
Nah, itu karena Muhammadiyah berkemajuan. Muhammadiyah berpikir bahwa kalau dulu ya, apa ya kasusnya ya? Kalau dulu misalkan sholat itu ya, berhaji. Berhaji itu memakai pakaian ihramnya jika sudah sesuai dengan tempat dan waktu. Kalau dulu pakai pakaian ihramnya tuh dari mana? Udah pakai pakaian ihram. Sekarang kan ada pesawat. Memakai pesawat. Jadi tidak perlu pakai pakaian ihram sebelum-sebelumnya. Tapi kan ada mereka-mereka yang masih, harus pakai pakaian ihram di atas pesawat. Karena berdasarkan perhitungan dan ijtihad mereka. Itu, jadi ilmu-ilmu yang diberikan kepada warga pelajar Muhammadiyah itu tajdid, berkemajuan. Ya, Muhammadiyah ya. Jadi Adi Hidayat itu bukan ustadz jadul, bukan ustadz yang merasa benar sendiri. Tapi Adi Hidayat menjadi salah satu contoh santri dari Darul Arkom yang pemikirannya maju. Oke, itu kali ya sementara ya, Dias ya. Sudah habis waktunya. Ananda semua, waktunya sudah habis. Bagi yang belum kenal saya, kebetulan saya sedang diamanati menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat. Hah? Model gini nih mimpin Jawa Barat. Gimana tuh? Selevel dengan gubernur. Tapi di Aisyah di Muhammadiyah itu tidak ada yang merasa menjadi pemimpin tingkat Jawa Barat. Karena apa? Saya memiliki 11 pimpinan lainnya. Pimpinan harian. Mereka berkeahlian semua. Salah satunya Rektor Unisa, Ibu Tias. Sudah enggak jadi rektor sekarang. Lalu dibantu oleh 10 majelis dan lembaga. Jadi kayak pemerintah. Saya itu kayak gubernur memimpin Jawa Barat. Tapi juga dibantu oleh ketua-ketua daerah. Wali kota mungkin ya, bupati kayak gitu. Akhirnya Allah memberi segala kemudahan. Apakah saya pakai dasi, pakai tes caleg, pakai mobil bagus? Enggak. Kadang pakai angkot, kadang pakai Grab, kadang pakai apa. Katanya pejabat. Tidak, di Muhammadiyah itu kenapa ada ketua, kenapa ada wakil? Untuk memudahkan regulasi organisasi. Saya berharap sebagai ketua PWA, Ananda di mana rumahnya? Siapa orang tuanya? Mbok ya ditengok. Ada pimpinan Muhammadiyah enggak di sana? Ada pimpinan Aisyah enggak di sana? Bilang, katakan, aku mahasiswa Unisa. Apa yang bisa aku berikan untuk cabang ranting yang ada di dekat rumah? Anda bisa musik, berikan keterampilan musiknya. Anda bisa bikin kue, berikan keterampilan membuat kue. Berawal dari itu dulu. Karena apa dasarnya? Manusia itu yang terbaik di mata Allah adalah manusia yang bermanfaat. Sekian dari saya. Nasrul minallah wa fatun qorib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan kasiran kepada Ibu Dr. Randa Saji Ia Kurniawasih MPD, Kurniati MPD atas penyampaian materi yang sangat inspiratif dan bermanfaat bagi kita semua. Dikarenakan seluruh rangkaian acara pada sesi materi 1 kali ini telah selesai, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Semoga dari materi yang telah disampaikan kita dapat mengamalkan nilai-nilai Muhammadiyah Aisyah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian saya selaku moderator yang membantu acara pada kesempatan kali ini. Saya meminta mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.